Pemirsa, saat istrinya ditetapkan sebagai tersangka karena menyuap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Kejaksaan Agung menyatakan ayah Ronald Tanur, yakni Edward Tanur, tidak terlibat dalam kasus suap 3 hakim yang memvonis bebas putranya. Mungkinkah hal itu bisa saja terjadi? Kami akan mengulasnya bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Albert Aris. Selamat malam, Pak Albert. Selamat malam, Sylvia. Apa kabar? Baik, kabar baik Pak Albert. Pak Albert, mungkin tidak istrinya dipidana, ditersangkakan karena diduga menyuap hakim, sementara suaminya Ronald Tanur disebut sampai sejauh ini belum terlibat. Padahal Kejagung juga menyebut bahwa Edward Tanur ini mengetahui adanya suap tersebut. Baik, saya pikir yang pertama begini, Zil ya. Kita berharap penyidik Kejaksaan Agung tidak terlalu cepat menarik kesimpulan ya. Apalagi kesimpulan ini kan ditarik hanya dari keterangan dan pengakuan Edward Tanur semata. Kita mengetahui bahwa tindak pidana suap yang termasuk dalam korupsi itu adalah organized crime. Artinya antara si pemberi dan si penyuap dan seluruh orang yang mungkin saja turut serta dalam tindak pidana suap ini itu sangat mungkin berkomunikasi. Artinya kita mendorong penyidik Kejaksaan Agung menggunakan scientific crime investigation, bukan hanya mengejar keterangan dan pengakuan Edward Tanur semata, tetapi juga menelusuri segala komunikasi, aliran dana, dan juga segala yang terkait dengan dugaan tindak pidana suap ini, Sil. Karena begini, Sil, untuk 3,5 miliar yang diduga sebagai uang untuk menyuap 3 orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu bukan uang yang kecil loh. Itu uang yang dalam jumlahnya cukup besar. Pertanyaannya sederhana ya, mungkin nggak usah dijawab dengan orang hukum ya. Orang awam pun akan berpikir gini, untuk uang 3,5 miliar, apa mungkin seorang istri mengeluarkan uang sebesar itu tanpa persetujuan, kesepakatan, dan lain sebagainya. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Zil terkait pengetahuan, memang kita mengetahui secara teoretik hukum pidana, ada yang dikenal dengan istilah foretelling teori, teori membayangkan ya. Nah, memang dalam hal ini kita berharap kesengajaan untuk keterlibatan itu bisa dicari terus-menerus oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam rangka mencari kebenaran material dalam dugaan tindak pidana suap ini, Sil. Jadi lebih baik mengedepankan scientific investigation daripada hanya berpatokan menarik kesimpulan dari hanya keterangan dari Edward Tanur. Nah, Pak Albert, kalau Kejaksaan Agung mengatakan bahwa Ronald Tanur ini, maksudnya Edward Tanur itu sudah mengakui bahwa dia mengetahui adanya upaya suap yang akan dilakukan. Tapi ketika disebut begitu, tetapi kemudian dalam tanda kutip membiarkan, lalu Kejaksaan Agung menyimpulkan bahwa si Ronald Tanur ini tidak terlibat, Edward Tanur ini tidak terlibat, apakah mungkin diduga melakukan pembiaran tapi bisa disimpulkan tidak terlibat? Iya, memang kalau kita mengenal teori kesengajaan itu kan willen and witten ya, mengetahui dan menghendaki ya. Memang dalam beberapa teori yang saya pernah lihat, itu memang kadang menghendaki saja cukup, mengetahui saya cukup ya. Tetapi memang ada pandangan umum mengetahui dan menghendaki itu harus menjadi satu paket, Zil. Itu pandangan umum seperti itu ya. Nah, dalam hal ini kalau menurut hemat saya seharusnya kalau sudah tahu istrinya ini punya niat untuk menyuap hakim, paling tidak kan yang bersangkutan harus melakukan tindakan pencegahan. Ini nggak main-main ya. Apalagi kan kita mengetahui bersama Edward Tanur ini background-nya adalah dulu wakil rakyat ya, yang pasti tahu konsekuensi dari tindak pidana suap itu seperti apa gitu kan konsekuensinya gitu. Nah, jadi memang dalam hal ini menurut saya sekali lagi kita nggak boleh terlalu cepat menarik kesimpulan. Kita harus mendalami betul apa nggak uang ini betul-betul dan niatan untuk melakukan suap ini itu betul-betul direncanakan dengan penyertaan. Kenapa demikian? Karena penyertaan itu adalah perluasan pertanggungjawaban pidana. Bayangin dari kasus ini saja sekarang baru terungkap kan rupanya ada seorang yang diduga sebagai maklar kasus dan seterusnya lagi. Dan kita nggak mau kasus ini hanya berhenti sampai di sini, Zil. Kalau mau sesuai pesan Presiden Prabowo tegas, perangi korupsi, bongkar sekalian, jangan tanggung-tanggung gitu loh. Kalau kita mau lihat Indonesia yang bersih, memang harus ada sistem yang diperbaiki ya. Tapi dengan mengungkap ini secara tuntas, kita berharap juga penyidik Kejaksaan Agung bisa menunjukkan keseriusannya untuk mengungkap ini seterang-terangnya, Zil, gitu.
Iya, tentu kita berharap ini dibongkar sampai ke akar-akarnya. Iya. Tapi membayangkan itu bisa terwujud, Pak Albert, agak sulit karena orang terdekat saja, suami, istrinya sudah tersangka, suaminya dinyatakan sejauh ini belum terlibat, tidak ditemukan keterlibatnya. Jadi boro-boro mau membongkar sampai ke akar-akarnya orang terdekat yang secara logika diduga kuat bisa saja terlibat, sudah dinyatakan tidak terlibat. Jadi apakah kita masih bisa optimistis? Iya, saya masih optimis Kejaksaan Agung punya segala cara yang legal, yang sesuai dengan ketentuan prosedur hukum acara untuk mengungkap kasus ini. Karena kan, sekali lagi saya sudah sampaikan tadi, korupsi itu adalah organized crime, kejahatan yang terorganisir. Nggak mungkin kalau segala sesuatu itu dibahas atau dibicarakan secara konvensional. Sekarang ini kan orang nggak bisa lepas dari handphone sih. Jadi saya Ya. berharap Kejaksaan Agung tidak terlalu cepat menarik kesimpulan, tetapi lebih mendalami lagi. Kan nggak menutup kemungkinan, meskipun saat ini mungkin dikatakan belum ada keterlibatan dari Edward Tanur, tapi kan masih dimungkinkan ada pemanggilan berikutnya kalau seandainya dari keterangan saksi-saksi lainnya mengungkapkan atau memberikan keterangan bahwa ternyata ada peran dari Edward Tanur ini loh. Kalau ya seandainya seperti itu ya. Jadi memang sekali lagi dalam mencari dan menemukan kebenaran material dalam tindak pidana suap itu harus dicari oleh akarnya. Kenapa? Karena menurut pengalaman dan teoretik ya, Silvia, orang yang melakukan tindak pidana suap itu berusaha akan selalu menutupi semua pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Paling tidak ada potong kompas untuk supaya pihak-pihak lain yang terlibat itu tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana, Zil, gitu ya. Jadi memang sekali lagi ini tantangan dan kita berharap Kejaksaan Agung tidak menyerah, harus pastikan mencari dan menemukan kebenaran material, kebenaran yang paling sehakiki mungkin dari dugaan tindak pidana suap ini, Sil. Baik, kalau begitu terima kasih atas pandangan Anda, Pak Albert Aris. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.